Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Yamaha Aerox 155 tipe ABS dengan Yamaha NMAX Turbo. Kita akan bandingkan kira-kira mana sih yang lebih ganteng dari kedua motor ini. Oke, jadi ini dia teman-teman, Yamaha Aerox 155 ABS warna silver yang dibanderol di 31.710.000 OTR Bekasi. Sedangkan untuk sebelahnya adalah NMAX Turbo, ini turbo yang paling murah ya, di 37.750.000 OTR Bekasi. Jadi selisihnya 6.040.000 antara Aerox ABS jika dibandingkan dengan NMAX Turbo, teman-teman. Jadi keduanya sama-sama warna silver, tapi jika kita lihat di sini untuk Aerox warna silvernya terlihat lebih muda ya, atau lebih menyala. Nah, seperti ini. Sedangkan di NMAX Turbo dia silvernya terkesan lebih gelap atau lebih tua, teman-teman. Nah, tapi sama-sama cakep ya. Oke, kita akan bandingkan yang pertama dari segi desainnya. Jadi untuk Aerox desainnya lebih ke anak muda banget ya. Nah, tampilannya sporty dan agresif. Sedangkan untuk NMAX sendiri, ini desainnya juga nggak kalah keren. Dia desainnya garang dan agresif. Nah, jika kita lihat di bagian kepalanya atau bagian batok kepalanya, di sini Aerox menggunakan desain batok kepala yang runcing, kemudian ada visor atau windshield di bagian tengahnya menggunakan warna smoke, desainnya segitiga seperti ini dengan desain runcing di bagian ujungnya. Ada emblem blue core di sisi sebelah kiri seperti ini. Untuk bahan batok utamanya ini menggunakan plastik kasar ya, warna hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Nah, karena Aerox ini bagian pengereman belakang masih tromol, jadi di bagian handle rem sebelah kiri atau rem belakangnya tersedia tuas pengunci rem berupa tombol seperti ini. Nah, jika kita lihat di NMAX, untuk NMAX sendiri di bagian depannya ini terdapat windshield ya atau visor dengan ukuran yang lebar dan cukup tinggi, warnanya smoke. Jadi memang motor ini lebih cocok kalau kalian gunakan untuk touring, teman-teman. Jadi bisa melindungi badan kalian dari angin ya, angin dari depan. Nah, ada dudukan plat nomor tepat berada di depan windshieldnya menggunakan bahan besi. Kemudian untuk bagian bodi depan Yamaha Aerox, nah ada segitiga atau dasi ya di bagian tengah. Warna hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya, bahannya plastik kasar. Ada logo Yamaha di bagian tengahnya ya, menggunakan emblem paduan warna silver dan warna hitam. Kemudian dudukan plat nomor tepat berada di depan dasinya, bahan besi juga. Kemudian di bagian kanan kiri hingga ke bagian bawahnya, nah ini menggunakan warna silver dove dengan stripping tulisan Aerox di sisi sebelah kiri. Menggunakan stripping paduan warna coklat tua yang keemasan, ada garis oranye dan tulisan Aerox menggunakan warna hitam ya. Sedangkan di sisi sebelah kanannya, di sini terdapat stripping bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation, menggunakan warna hitam dengan paduan garis emas tua kecoklatan dan garis oranye. Nah, seperti ini. Untuk desainnya lancip ya. Di bagian dasinya dia desainnya lancip atau runcing, di bagian bodi depannya juga full runcing seperti ini. Nah, di bagian pencahayaan untuk Aerox dia desainnya terpisah antara bagian kanan dan kirinya jadi seperti mata. Nah, di sini total terdapat 4 klaster. Dan ada DRL di bagian atas yang desainnya terputus. Nah, seperti ini warna putih ya. Ada tekstur garis-garis di bagian permukaan DRL-nya. Nah, seperti ini, diputus di bagian tengah. Jadi tampilannya sporty dan agresif ya. Untuk pencahayaan headlampnya tentunya sudah menggunakan LED, teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya, ini seperti wing LED. Di bagian sampingnya menggunakan bahan plastik kasar, hitam dengan tekstur seperti sisik, teman-teman, di bagian permukaannya. Nah, untuk Aerox sendiri, sennya masih bohlam biasa, sayang sekali ya. Posisinya ada di bagian sayap samping atau bagian fairingnya. Nah, di sini ya, masih bohlam warna kuning dengan tekstur garis-garis di bagian mikanya. Kemudian untuk bagian fairingnya, di sini menggunakan warna silver dove dengan logo Yamaha 3D di bagian tengah. Nah, emblem seperti ini. Di bagian belakang ada tumpukan layer menggunakan warna hitam glossy dengan balutan stripping garis-garis coklat dan oranye. Cakep banget ya. Secara desain memang Aerox ini ganteng banget menurut saya, teman-teman. Nah, lanjut kita bandingkan dengan NMAX. Untuk NMAX, dia desainnya juga nggak kalah agresif dan nggak kalah garang. Jadi jika kita lihat di bagian tengahnya sini, dicat menggunakan warna hitam dove dengan paduan silver dove di bagian sayap sampingnya. Jadi sayap sampingnya sini silver dove tua, polos ya, sama sekali tidak ada balutan stripping. Ada logo Yamaha. Di sini menggunakan emblem, teman-teman, paduan warna hitam dengan chrome ya. Nah, di bagian pencahayaan, untuk headlampnya NMAX ini lebih unggul untuk NMAX Turbo karena dia sudah dibekali dengan LED projector 2 titik. Ini nggak nanggung-nanggung ya. Yamaha langsung menyematkan LED projector 2 titik atas dan bawah, teman-teman. Kemudian di bagian kanan kirinya ini terdapat DRL berupa garis. Nah, warnanya putih.
Jadi menambah kesannya semakin terlihat garang teman-teman ya. Nah, sangar. Kemudian untuk sennya NMAX sudah LED, jadi pencahayaannya sudah full LED ya. Beda dengan Aerox yang masih bohlam. Untuk posisi daripada sennya sekarang juga sudah berubah, tidak lagi di bagian fairing atau sayap samping, melainkan sudah dipindah ke atas. Jadi menyatu reflektornya dengan headlamp dan DRL-nya. Nah, di bagian bawah juga ada tambahan seperti winglet menggunakan warna hitam doff bahan plastik kasar. Nah, di bagian sampingnya untuk NMAX tampilannya seperti ini. Jadi desain di bagian tengahnya mengecil. Kemudian di bagian bawahnya hingga ke bagian undercowl kembali menggunakan warna silver doff dan polos teman-teman. Pemisahnya menggunakan bahan plastik ya, plastik kasar hitam seperti ini. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk suspensinya sama-sama teleskopik teman-teman ya. Namun di sini keunggulan dari Yamaha Aerox 155, dia sudah dibekali dengan cover. Nah, ini dia yang akan melindungi asok atau seal shocknya dari percikan batu atau kerikil. Untuk fendernya desainnya juga sporty banget ya. Desainnya runcing di bagian ujung, kanan kirinya naik ke atas desainnya runcing. Jadi seperti telinga Batman teman-teman ya. Ada stripping tulisan ABS karena ini yang versi ABS atau versi tertingginya. Nah, kuping sampingnya dipadukan dengan plastik kasar hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Sedangkan di bagian velgnya dia menggunakan desain velg berbentuk V, total ada 6 palang, dicat menggunakan warna emas muda. Nah, seperti ini. Untuk ban depannya di sini menggunakan bahan IRC ya dengan ukuran 110/80, ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Nah, penampakannya dari sisi sebelah kanan seperti ini. Jadi untuk pengeremannya sudah disc brake, discnya non-wave, jadi tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengahnya terdapat grid dan sensor ABS. Untuk kaliper hanya menggunakan 1 piston saja. Kemudian di bagian dek depannya full plastik kasar dengan kisi-kisi di bagian kiri dan kanannya. Nah, desainnya seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Yamaha NMAX. Untuk NMAX suspensinya teleskopik, tapi dia tidak punya cover seal shock ya, atau cover asok di bagian depannya. Jadi hanya tercover oleh fendernya. Untuk fendernya menggunakan paduan 2 warna. Jadi di bagian tengahnya hitam doff bahan plastik kasar, sedangkan di bagian kuping sampingnya ini menggunakan bahan plastik halus. Warnanya silver doff polos teman-teman. Nah, untuk NMAX Turbo teman-teman di versi paling murah ini belum tersedia ABS ya. Jadi pengeremannya masih standar. Karena untuk ABS baru tersedia di Turbo Tex-Max. Jadi untuk turbo biasa ini pengeremannya masih standar. Jadi secara pengereman unggul di Yamaha Aerox yang sudah ABS tentunya. Kemudian di bagian velgnya desainnya mirip-mirip dengan Aerox. Jadi desain bentuk V seperti ini. Total terdapat 6 palang. Hanya saja warnanya ini sedikit lebih tua emasnya. Jadi lebih ke coklatan seperti itu. Untuk ban depannya di sini menggunakan ban IRC juga dengan ukuran 110/70 ya. Ringnya 13 teman-teman. Sudah menggunakan ban tubeless tentunya. Kemudian di bagian pengereman, nah tampilannya seperti ini. Untuk tampilan discnya juga mirip-mirip dengan Yamaha Aerox, desainnya non-wave, tidak ada lekukan di bagian permukaannya. Di bagian tengah terdapat grid dan sensor kecepatan, kaliper sama-sama menggunakan 1 piston. Kemudian di bagian dek depannya, nah dek depannya di sini menggunakan plastik kasar. Nah, unggulnya dari Yamaha NMAX, di bagian plastik kasarnya dia punya tekstur seperti karbon resin teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ada teksturnya, kemudian ada kisi-kisi juga di bagian kiri dan bagian kanannya. Nah, kita akan lihat dari bagian depan. Jadi menurut kalian secara desain dan tampilan lebih ganteng yang mana nih? Aerox 155 ABS warna silver atau NMAX Turbo warna silver? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen teman-teman. Nah, tampilan dari bagian depan sisi sebelah kirinya seperti ini. Sama-sama ganteng, sama-sama garang, sama-sama agresif ya. Nah, sekarang kita bandingkan di bagian kokpitnya teman-teman. Kita mulai dari Yamaha Aerox 155. Kita akan nyalakan dulu untuk melihat tampilannya. Nah, tampilannya ketika dinyalakan seperti ini. Jadi sudah menggunakan speedometer digital full dengan nyala warna biru tua. Di bagian kanan kiri ada tachometer atau sering kita kenal RPM. Di bagian atas ada indikator jam, ada kecepatan, ada odo dan indikator bahan bakar. Untuk odonya bisa kita rubah melalui tombol menu yang ada di stang sebelah kiri. Jadi bisa ke trip 1, trip 2, bisa ke ECO, average, indikator baterai, oil, V-belt, dan kembali ke odo. Sedangkan indikator seperti ABS, sen, kanan kiri ada di bagian kanan dan kirinya. Ada logo Yamaha dan ada indikator lain di bagian bawahnya. Nah, tampilan dari speedometernya kurang lebih seperti ini dari Yamaha Aerox teman-teman. Untuk batok belakangnya plastik kasar utamanya menggunakan tekstur bintik-bintik warna hitam. Di bagian frame speedometernya menggunakan warna hitam glossy seperti ini, polos. Tombol-tombol di bagian stangnya di sebelah kiri ada tombol menu di bagian depan. Ada lampu jarak jauh, jarak dekat, ada sen dan klakson. Di sebelah kanan ada triple S, ada hazard dan starter teman-teman.
Nah, penampakan fullnya kurang lebih seperti ini. Sudah tersedia Y connected tentunya yang bisa menghubungkan smartphone kalian ke speedometernya. Nah, sekarang kita lihat di Yamaha NMAX Turbo. NMAX Turbo di bagian speedometer juga sama-sama digital, hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Warnanya juga sama menggunakan warna biru. Kemudian ada indikator jam di bagian atas, ada indikator kecepatan, ada indikator bahan bakar di sebelah kiri, kemudian ada riding mode di bagian atas. Ini dia bisa ke mode sport atau mode T ya, T mode. Dan di bagian bawahnya di sini ada Y-Shift, teman-teman. Indikator Y-Shift ya. Di bagian bawahnya ada indikator odo yang bisa kita rubah tentunya melalui tombol menu yang ada di bagian stang. Jadi bisa ke trip 1, trip 2, indikator baterai, traction control, oil, V-belt, dan kembali lagi ke odo. Indikator sen di bagian kanan kiri, di bagian atas ini ada beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, engine check, triple S, keyless, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Ada tulisan Yamaha di bagian atas. Nah, kemudian di bagian frame luarnya menggunakan warna hitam doff, bahan plastik halus, sisanya full plastik kasar. Nah, di bagian stangnya dibalut dengan covernya plastik kasar juga. Ada logo Yamaha 3D dan ada pemanis berupa garis, jadi potongan bodi di bagian kanan kiri, dan ada tambahan warna abu-abu di sini. Jadi tampilannya makin robotik ya. Tombol-tombol di bagian stang NMAX Turbo ini lebih lengkap karena fiturnya juga lengkap jika dibandingkan dengan Aerox. Jadi ada tombol mode di bagian depan, ada tombol menu, kemudian ada lampu jarak jauh, jarak dekat, ada sen, kemudian ada klakson, dan ada Y-Shift di bagian bawahnya. Sedangkan di sisi sebelah kanan sama seperti Aerox, ada triple S, ada hazard, dan ada starter. Nah, penampakan fullnya seperti ini dari speedometer atau panel meter NMAX Turbo jika dibandingkan dengan Aerox. Jadi kalau kalian lebih suka yang mana nih dari segi tampilan panel meternya antara Aerox dengan NMAX Turbo, teman-teman? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar, lebih cakep yang mana. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita turun lagi. Jadi di sektor keamanan sudah sama-sama smart key atau keyless. Keamanannya mengandalkan kunci stang, kemudian ada answer back, belum ada alarm. Di sebelah kanan ada dua tombol ya, ada tombol fuel untuk membuka tangki dan seat untuk membuka joknya. Nah, tampilan di bagian dashboardnya seperti ini. Jadi untuk Aerox dia hanya punya satu laci di sisi sebelah kiri ya. Nah, lacinya hanya di sebelah kiri saja. Nah, seperti ini penampakannya. Ada power charging atau power outlet, tapi belum tipe USB. Nah, ini dia masih butuh adaptor tambahan. Jadi lacinya hanya ada di sisi sebelah kiri saja untuk Yamaha Aerox. Kemudian untuk tangkinya, teman-teman. Nah, tangkinya dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Dia menggunakan dek punggung. Penampakannya ketika dibuka seperti ini. Dan ketika ditutup kurang lebih seperti ini. Penampakan dari tangki Yamaha Aerox. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Yamaha NMAX Turbo, di bagian tengah ada keamanan. Nah, ini dia penampakan dari knopnya. Dia warnanya hitam ya. Keamanan sama seperti Aerox, mengandalkan kunci stang dan answer back, belum ada alarm. Ada dua tombol fuel dan seat untuk membuka tangki dan joknya. Nah, keunggulan dari NMAX dia punya dua laci, teman-teman. Di sisi sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka dengan ukuran yang sangat luas. Ini botol air mineral ukuran sedang, bisa masuk dua, teman-teman. Karena saya sendiri sudah pernah coba ya. Kemudian ada power charging atau power outlet. Di turbo biasa juga masih butuh adaptor tambahan, belum tipe USB. Di sebelah kanan dia punya laci penyimpanan tertutup. Nah, ukurannya tidak terlalu luas dan tidak terlalu dalam ya. Nah, keunggulan dari NMAX dia punya dua laci. Tangkinya NMAX lebih besar, yaitu dapat menampung sebanyak 7,1 liter. Dan satu lagi, NMAX dibekali dengan dudukan. Nah, ini dia. Tutup tangki ketika kalian mengisi bahan bakar. Jadi nggak perlu bingung-bingung nih megangin tutup tangkinya. Sudah ada dudukan atau capnya ya di bagian depan, teman-teman. Itu keunggulan dari Yamaha NMAX. Walaupun sama-sama dek punggung, tapi kapasitas tangkinya lebih besar jika dibandingkan dengan Aerox. Nah, lanjut sekarang kita bahas di bagian step floor-nya. Untuk Aerox hanya tersedia satu posisi, yaitu posisi standar, tidak tersedia posisi selonjoran. Karena memang secara desain ini lebih ke racing look tampilannya, lebih ke sporty, jadi dibuat hanya satu posisi seperti ini. Sedangkan di NMAX, nah karena dia konsepnya lebih cocok untuk touring, perjalanan jarak jauh, mengutamakan kenyamanan, dia terdapat dua posisi ya. Nah, bisa posisi biasa ke belakang seperti ini, bisa juga selonjoran ke depan. Dan sangat luas ya. Jadi jarak antara kanan ke kirinya maupun atas ke bawahnya ini luas banget. Jadi walaupun kalian tinggi postur tubuhnya, andaikan, nah kalian bisa selonjoran secara sempurna sampai ke bagian depan. Bahkan bisa lebih ke samping seperti ini. Kalau kalian pengen lebih rileks ya. Cakep banget memang. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian joknya. Untuk Aerox tipe ABS,
Ini joknya dia ada pemanis jahitan teman-teman, jahitan warna abu-abu. Kemudian ada pemisah di bagian tengahnya bertuliskan Aerox seperti ini. Nah desainnya naik ya, jadi secara desain Aerox ini lebih naik di bagian belakangnya. Sedangkan untuk NMAX di versi turbo biasa, dia joknya masih polos. Nah jadi simple, polos, tidak ada pemanis jahitan. Kecuali di turbo Tex-Mex itu sudah ada jahitannya. Nah beda ya dengan yang NMAX turbo biasa ini, jadi joknya masih standar, sama sekali tidak ada pemanis jahitan teman-teman. Dan untuk NMAX di bagian belakang dia punya behel ya. Nah behel warna hitam seperti ini Dove dengan tampilan yang simple. Sedangkan di Aerox dia tidak punya behel, jadi tampilannya racing look dan sporty banget. Terlihat dari bagian atas polos, tapi behelnya dia ada di bagian bawah. Desainnya ngumpet teman-teman ya. Jadi ada coakan di bagian kiri dan kanannya. Nah untuk kapasitas bagasi ini ukurannya sama-sama 25 liter baik itu di Aerox maupun di NMAX. Nah ini dia tampilan dari bagasi Aerox seperti ini. Masuk helm ya, harus posisi dibalik. Sedangkan ini untuk NMAX teman-teman. Nah tapi keunggulan dari Yamaha Aerox, joknya ini dia bisa terbuka hingga ke bagian depan. Nah bisa mentok ke depan. Jadi ketika kita memasukkan barang-barang ke dalam bagasinya itu lebih mudah ya, tidak terhalang oleh joknya. Dia bisa full ke depan seperti ini. Sedangkan di NMAX dia tertahan setengah seperti ini teman-teman. Jadi memang agak susah ketika kita ingin memasukkan barang-barang ke dalam bagasinya. Agak kepentok sedikit ya oleh joknya. Jadi kurang maju ke depan. Nah penampakannya seperti ini ketika joknya dibuka antara Aerox dengan NMAX teman-teman. Nah oke sekarang kita lanjut bahas ke bagian desain bodi belakangnya. Jadi secara tampilan bodi belakang seperti ini untuk Aerox. Sekali lagi desainnya lebih ke arah sporty, racing look. Jadi desainnya dia ramping di bagian belakangnya. Desainnya tipis naik ke atas. Menggunakan paduan dua warna di sini. Warna hitam glossy dan silver Dove di bagian belakang. Untuk belakangnya area silvernya polos. Di bagian tengahnya hitamnya ada emblem tulisan Aerox S menggunakan paduan warna emas. Untuk strippingnya S-nya menggunakan oranye. Ada garis-garis paduan oranye dengan emas tua kecoklatan. Bertuliskan VVA, Variable Valve Actuation, dan Liquid Cool. Nah, ada tambahan plastik kasar di bagian bawah, tekstur bitik-bitik ya, hingga ke bagian belakang. Jadi di area belakangnya ini full plastik kasar semua, hingga ke bagian fendernya. Fendernya ini lebar dan panjang, ada mata kucing di bagian ujungnya, ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar, dan ada sen. Jadi sennya dia terpisah dengan stop lampnya ya. Modelnya fender gantung seperti ini teman-teman. Nah untuk stop lampnya tampilannya simple banget, dia hanya kotak memanjang, sudah LED. Dibalut dengan mika berwarna merah. Nah penampakan fullnya dari bagian belakang seperti ini. Dari Yamaha Aerox 155 ABS warna silver. Nah sekarang kita bandingkan dengan Yamaha NMAX Turbo. Untuk NMAX Turbo desain bodi belakangnya dia lebih lebar. Nah seperti ini. Menggunakan paduan dua warna juga di bagian tengah. Hitam glossy polos. Sedangkan di bagian belakangnya dipadukan dengan silver Dove polos juga. Hanya ada emblem bertuliskan NMAX. Warnanya smoke ya. Di area tengah sini hingga ke bagian bawahnya. Ini full plastik kasar juga. Teksturnya di bagian depan seperti kulit jeruk, belakangnya dia polos. Nah untuk stop lampnya, NMAX ini punya desain yang terpisah antara bagian kiri dan kanan. Nah stop lampnya dia seperti ini, terpisah ya. Untuk reflektornya warnanya smoke, jadi tidak dibalut dengan mika berwarna merah. Dia ada dua garis lampu seperti ini. Di bagian tengahnya ada logo Yamaha 3D, untuk bodi belakangnya full plastik kasar. Hingga ke bagian fendernya, fendernya dia lebar, panjang, ada mata kucing di bagian bawahnya warna merah. Ada mata kucing lagi di bagian atas warna oranye dan lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar. Sennya ada di bagian bawah. Nah dia walaupun posisinya terpisah tapi posisinya tidak ada di bagian fendernya. Melainkan masih menyatu dengan bodi belakangnya. Sudah full LED, ini keunggulan dari NMAX Turbo. Jadi untuk sennya LED sedangkan di Aerox masih bohlam biasa. Jadi menurut kalian secara tampilan bodi belakang nih, desain bodi belakangnya, cakep yang mana antara NMAX Turbo dengan Aerox 155 ABS? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ya ke sektor mesin. Jadi di sektor mesin Aerox ini menggunakan mesin injeksi 155 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator. Sudah dibekali dengan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. Tampilan dari CVT dan filter udaranya seperti ini, jadi hitam polos. Di bagian CVT-nya dibalut dengan cover, ada tulisan Yamaha, desain belakangnya bulat. Untuk filter udaranya desainnya melengkung, ukurannya panjang dan polos seperti ini. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Yamaha NMAX Turbo, di sektor mesin tentunya lebih unggul walaupun basis mesinnya sama. Mesin 155 cc SOHC berpendingin cairan, sudah sama-sama VVA. Nah keunggulan dari NMAX ini sudah dibekali dengan YE CVT teman-teman. Nah jadi untuk bukaan dan tutupan puli depannya sudah tidak menggunakan roller lagi, melainkan menggunakan perangkat elektronik.
canggih banget ya. Nah, jadi udah nggak pakai roller. Sedangkan di Aerox masih menggunakan roller. Nah, tampilan dari CVT-nya juga berbeda. Untuk NMAX Turbo lebih sporty, lebih terlihat kekar dan robotik banget ya. Nah, polos di bagian depannya hitam, belakangnya dia bulat, ada tulisan Yamaha. Hitamnya glossy teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ada teksturnya bintik-bintik. Kemudian untuk bagian filter udaranya, secara tampilan juga berubah sekarang ya. Desainnya panjang, ada emblem bertuliskan YE CVT. Nah, jadi walaupun basis mesinnya sama, tapi teknologinya di NMAX Turbo lebih canggih jika dibandingkan dengan Aerox. Nah, lanjut ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk suspensi belakangnya sama-sama double shock. Untuk Aerox menggunakan shock tabung seperti ini tampilannya. Tabung shocknya menggunakan warna emas muda. Sedangkan di NMAX Turbo, nah double shock dengan shock tabung, tabungnya dicat menggunakan warna emas tua yang hampir ke coklat, teman-teman. Nah, kemudian untuk ban belakang, NMAX menggunakan ukuran 130/70, ringnya 13, velgnya sekali lagi emas kecoklatan. Nah, sedangkan di Aerox velgnya lebih muda. Nah, seperti ini tampilannya. Dia emas muda dengan ukuran ban belakang 140/70, ring 14. Jadi bannya terlihat lebih gambot di Aerox ya, menggunakan 140. Kemudian untuk pengereman belakang, NMAX Turbo sudah menggunakan disc brake. Jadi disc brake depan belakang dengan kaliper 1 piston. Sedangkan di Aerox di bagian belakangnya masih menggunakan tromol. Nah, walaupun ABS-nya hanya satu channel ya di bagian depan. Sedangkan untuk NMAX Turbo walaupun belum ABS tapi sudah disc brake depan belakang. Jadi plus minus teman-teman antara Aerox ABS dan NMAX Turbo. Nah, sekarang kita bandingkan di sisi sebelah kanan. Tampilan dari kaf radiatornya seperti ini di Aerox. Jadi desain kisi-kisinya melintang, desainnya lebih kotak ya, robotik seperti ini, mengcover hingga ke bagian leheran knalpotnya. Tampilan knalpotnya naik ke atas dengan balutan cover muffler warna hitam juga. Ada desain lubang di bagian ujungnya, teksturnya bintik-bintik di bagian ujung dan bagian depannya. Untuk swing arm dicat menggunakan warna hitam doff seperti ini. Tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur di bagian depannya ya. Sedangkan untuk NMAX Turbo, nah desain knalpotnya sama persis dengan Aerox teman-teman. Jadi dibalut dengan cover muffler hitam, plastik kasar. Belakangnya ada dua lubang, teksturnya bintik-bintik di bagian belakang dan bagian depan. Yang beda di sini adalah di bagian kaf radiatornya. Jadi di NMAX Turbo tampilannya lebih sporty. Ini dia teman-teman. Plastik kasar dengan kisi-kisi yang melengkung, di sini hitamnya glossy, ya, dengan tekstur bintik-bintik. Kemudian untuk bagian swing armnya, di sini menggunakan warna hitam, bedanya di NMAX Turbo hitamnya glossy. Nah, oke ya. Sekarang kita akan lihat full pencahayaannya dari Aerox ABS jika dibandingkan dengan NMAX Turbo. Kita akan nyalakan full hingga ke bagian hazardnya. Dia penampakan dari bagian panel meternya untuk Aerox 155 ABS, seperti ini nyalanya. Sedangkan ini untuk Yamaha NMAX Turbo, turbo paling murah atau turbo standar. Kemudian kita akan lihat di bagian stop lampnya, seperti ini. Untuk Aerox 155, desainnya simple dengan sen bohlam yang terpisah. Sedangkan untuk NMAX Turbo, nah seperti ini. Ini dia sudah LED, desainnya terpisah kanan kiri, kemudian ada sen di bagian bawahnya yang sudah LED, jadi full LED. Kita akan lihat dari bagian belakang sisi sebelah kirinya. Perbandingannya kurang lebih seperti ini. Nah, lebih cakep yang mana? Lebih suka yang simple di Aerox atau lebih ke NMAX Turbo yang tampilannya garang? Kemudian kita akan lihat full dari bagian depannya teman-teman. Pencahayaan bagian depan seperti ini ketika dinyalakan. Jadi untuk lampu utamanya menyala ketika mesinnya dinyalakan ya. Ketika kunci kontaknya kita nyalakan, yang menyala hanya di bagian DRL dan sennya teman-teman. Untuk DRL-nya NMAX lebih simple. Sedangkan di Aerox dia lebih sporty dengan DRL yang terputus. Nah, kalau kalian lebih suka yang mana nih teman-teman secara desain dan tampilannya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya.